Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Iman Mulia Santosa, episode 35. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo keluarga Sayaga, kembali berjumpa bersama saya Iman Mulia Santosa di Sayaga Hipnoterapi Audio Podcast. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai puasa dan pengendalian diri. Namun sebelumnya tidak lupa saya ucapkan salam eling waspada lan Sayaga. Semoga keluarga semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera. Kapanpun dan dimanapun keluarga berada. Keluarga, cukup banyak kasus yang kami tangani di Sayaga Hipnoterapi berkaitan dengan pengendalian diri. Pengendalian diri itu sendiri adalah sebuah kemampuan dalam mengelola impuls, emosi, dan perilaku yang juga membedakan manusia dari tumbuhan maupun hewan. Pengendalian diri berada di prefrontal cortex, yaitu sebagai pusat perencanaan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan di otak, yang secara signifikan lebih besar pada manusia dibandingkan pada mamalia lainnya. Kekayaan koneksi saraf di prefrontal cortex memungkinkan orang untuk merencanakan, mengevaluasi tindakan alternatif, dan idealnya menghindari melakukan hal-hal yang kemudian akan mereka sesali daripada langsung merespons setiap dorongan yang muncul. Nah, kemampuan untuk mengatur emosi dan perilaku merupakan aspek kunci dari fungsi eksekutif. Serangkaian keterampilan yang memungkinkan seseorang merencanakan, memantau, dan mencapai tujuan. Ada cukup banyak perdebatan seputar sejauh mana pengendalian diri merupakan perbedaan bawaan setiap individu versus keterampilan yang dipelajari. Kebanyakan ahli percaya bahwa orang-orang yang cenderung memiliki tingkat pengendalian diri yang lebih rendah masih dapat mengembangkan kebiasaan sehat dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengendalikan perilaku mereka. Kemampuan untuk pengendalian diri sering juga disebut dengan kemauan atau willpower. Hal ini memungkinkan orang untuk mengarahkan perhatiannya meskipun terdapat rangsangan yang cukup besar. Dan hal ini mendasari semua jenis pencapaian, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Dan ini juga bermanfaat bagi relationship. Ada perdebatan yang signifikan dalam ilmu pengetahuan mengenai apakah kemauan adalah sumber daya yang terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa melatih kemauan menuntut energi mental. Nah, konsep ini yang disebut dengan ego depletion, yang merupakan salah satu penjelasan mengapa individu lebih cenderung memakan kue keping coklat ketika mereka merasa terlalu banyak bekerja. Namun baru-baru ini para ilmuwan gagal mereplikasi beberapa penelitian yang mendasari konsep ego depletion. Pemahaman yang lebih baik tentang mengapa individu menyerah pada beberapa dorongan hati namun berhasil menolak dorongan hati lainnya. Kembali ke permasalahan pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini terbentuknya kapan sih? Pengendalian diri ini terbentuk di masa kanak-kanak, di mana seorang anak membutuhkan kendali atas dirinya. Namun, orang tua ada yang bisa memberikan rasa kendali diri itu pada anak, di mana anak boleh menentukan segala sesuatu menurut keinginannya. Ada juga orang tua yang mengekang anak. Segala sesuatu diatur oleh orang tua
sehingga dia tidak memiliki rasa kendali atas dirinya, yang kemudian hari menjadi masalah ketika dia dewasa. Dia merasa tidak memiliki kendali atas dirinya. Dia juga merasa tidak memiliki pilihan apapun karena dia tidak terlatih untuk memilih, memutuskan segala sesuatu yang memang dibutuhkan olehnya. Ya tentu saja karena ketika masa kecilnya selalu diatur, dikekang oleh orang tuanya. Nah, gimana sih caranya untuk mengembalikan kendali atas diri kita? Ya, mumpung kita lagi berada di bulan suci Ramadan di mana semua umat muslim beribadah puasa. Perlu diketahui, puasa juga adalah sebuah pengendalian diri, di mana orang harus mengendalikan emosinya, harus mengendalikan hawa nafsunya, harus mengendalikan dorongan untuk minum dan makan ketika dia haus dan lapar. Disinilah di bulan Ramadan ini waktu yang tepat untuk belajar dan memahami diri kita. Apakah kita memang memiliki permasalahan dalam kendali diri? Dan juga menempa diri agar kita dapat kembali merebut kendali diri kita. Agar kita bisa hidup secara penuh di masa kini. Dan tidak lupa juga ya, apa yang telah kita tempa di bulan Ramadan tetap bertahan hingga Ramadan berikutnya. Jangan sampai setelah Ramadan, malah hilang lagi tuh kendali diri. Demikian audio podcast episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iman Mulya Santosa, pamit mundur dari ruang dengar Anda. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.